Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam pembuatan tugas ujian akhir semester. Saya Anissa Novita Fitri bersama rekan-rekan saya Alia Risma Novita, Ismiati Syururiyah, Astri Rahayu, Arya Irfandi, Roshid. Saya bersama rekan-rekan saya mewakilkan seluruh kelas D jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Raden Intan Lampung. Di dalam mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Modernisasi Beragama Meneguhkan Nilai-nilai Pancasila, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Sebelum melanjutkan penyampaian materi, saya mempunyai sebuah kata-kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yaitu orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Semoga kata-kata tersebut dapat menjadi motivasi kita dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, saya mengucapkan bersama rekan-rekan saya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan pembuatan materi, harap dimaklumi dan dimaafkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materi. Pengertian moderasi beragama. Moderasi berasal dari bahasa modern yang berarti ketidaksedangan atau disebut juga dengan tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap yang sangat berlebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI menyediakan dua pengertian moderasi, yaitu yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, menghindarkan keekstriman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian offense atau disebut juga dengan rata-rata, core atau disebut dengan inti, standar atau disebut juga baku, atau non-aligned atau disebut dengan tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu
individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut atau disebut juga tengah-tengah. I'tidal disebut juga dengan adil dan tawazun atau disebut juga dengan berimbang. Orang-orang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama, pengengah perantara, misal dalam perdagangan bisnis. 2. Pelerai, digunakan untuk pemisah dan pendamai antara yang berselisih. Dan yang ketiga, pemimpin di pertandingan. Adapun lawan dari kata moderasi adalah berlebihan atau tataruf. Dalam bahasa Arab yang mengandung makna ekstrim, juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan sebaliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrim didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerakan dari pinggir yang selalu cenderung ke menuju pusat atau sumbu. Sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya yang menjauhi pusat atau sumbu menuju sisi luar, dan ekstrim ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Jejak moderasi Islam ditinjau dalam berbagai perspektif. Jejak kemoderatan Islam dapat kita lihat dalam beberapa perspektif sebagai berikut. Yang pertama adalah moderasi akidah Islam, yang kedua adalah moderasi hukum Islam, yang ketiga adalah moderasi penafsiran, yang keempat adalah moderasi pemikiran Islam, yang kelima adalah tasawuf moderat, dan yang keenam adalah moderasi dakwah Islamiyah. Praktik moderasi beragama pada masyarakat multikultural. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan agama sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Lembaga pendidikan sangat tepat menjadi laboratorium moderasi beragama. Seperti yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan agama. Sekolah sebagai institusi pendidikan dapat menumbuhkan pola pikir moderasi beragama dengan kondisi bahwa pandangan eksklusif dan tindakan ekstremisme kekerasan dalam jubah agama akan merusak sendi serta tenun kebangsaan yang majemuk. Disinilah pentingnya batu pertama moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemanusiaan. Lembaga pendidikan menjadi sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas serta didik pada ragam perbedaan. Membuka ruang dialog, guru memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci. Dan sistem sekolah leluasa pada perbedaan tersebut. Penutup. Moderasi Islam mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam mencerminkan sikap yang tidak mudah menyalahkan, apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Terima kasih telah menyaksikan video singkat presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran, silakan tulis di bawah kolom komentar ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.